Yo, halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gue Simon Rama, YouTuber pendatang baru yang sudah tidak asing lagi di dunia fitness and healthy lifestyle. Oke guys, gara-gara kesalahan teknis nih guys, jadi gue ngerekam video ini nggak ada audio soundnya. Jadi sorry banget ya guys sebelumnya, dan gue akhirnya mengakalinya dengan cara voice over seperti ini. Ya, meskipun voice over, gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan apa yang gue rasakan di dalam video ini. Oke, untuk lebih jelasnya, jangan skip videonya, makanya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya guys. Thank you sebelumnya, dan lanjut kita mulai dari pemijatan rutin yang biasa gue lakukan guys, sebulan sekali. Karena aktivitas gue yang sangat padat, jadi badan gue sering merasa capek, merasa lelah, merasa perlu di refresh gitu guys ya. Jadi dirilis otot-ototnya. Nah, kali ini nih guys, gue juga akan memenuhi request dari kalian, yaitu subscriber gue yang sebelumnya minta video kerokan. Nah, kerokan ini ternyata bagus loh guys, bila dilakukannya dengan tepat. Jangan kerokan, misalnya sehabis kerokan kalian mandi karena pori-pori terbuka besar, atau misalnya kalian memang tidak benar-benar masuk angin, jangan kerok ya guys. Nah, justru sebaliknya, bila ada angin yang butuh keluar dari tubuh kita, nah bagusnya itu dikerok guys, supaya pori-pori kita membesar dan angin yang ada di dalam tubuh kita itu keluar melalui pori-pori tersebut guys. Begitu penjelasan Pak De Marijan sebagai narasumber kita dan juga sebagai eksekutor pelaku guys, terapi dari pemijatan dan kerokan gua ini guys. Nah, rasanya guys ini bener-bener perih gitu guys, tapi ya gue ngerasainnya ya gue enjoy aja ya, gue nikmatin aja gimana rasanya pun ya udahlah. Yang penting kerokan ini gue selesaikan dengan tuntas. Oke guys. Nah, di sini Pak De Marijan menjelaskan, kata dia itu ya, setiap orang beda-beda memiliki teknik. Nah, tapi teknik Pak De Marijan ini menggunakan teknik satu arah, yaitu misalnya sudah dari atas ke bawah, ya dia akan terus dari atas ke bawah. Nah, kalau misalnya orang lain misalnya mulai dari bawah ke atas, itu juga tidak salah. Jadi semuanya benar. Yang tidak benar itu misalnya dari atas ke bawah, ada yang dari bawah ke atas secara acak-acakan seperti itu tidak bisa. Jadi kalau sudah memutuskan satu sisi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, ya konsisten di sisi tersebut guys. Begitu kata Pak De Marijan. Nah, sebelumnya Pak De Marijan ini memang benar-benar sudah menekuni bidang terapis pemijatan ya, dari mulai pemijatan saraf dan juga pemijatan otot, dan juga dia juga bisa secara non medis ya, misalnya seperti kesurupan gitu guys, atau kena santet guna-guna. Nah, dia insya Allah bisa membantunya. Kata beliau, atas izin Allah maka insya Allah segala penyakit bisa dia atasi. Yang dia tidak bisa atasi adalah medis guys, yang sudah butuh penanganan medis seperti operasi atau yang berat-berat lainnya. Seperti itu kata Pak De Marijan ini. Pak De Marijan ini sudah menekuni bidang pemijatan dan terapis dari mulai bujangan guys, kurang lebih sudah 30 tahun guys. Nah, kebetulan beliau bertempat tinggal tidak jauh dari rumah gue guys. Nah, jika kalian ingin atau berminat ingin menggunakan jasanya Pak De Marijan, kalian bisa komen nanti dan gue akan kasih nomor WhatsAppnya. Nah, tapi note-nya guys, ini dia spesialis hanya untuk area Jakarta Barat gitu guys ya, spesiali ada di Kalideres, Cengkareng ya, sekitar itu guys. Oke, kita lanjut pemijatan dan kerokan ini ya, bisa guys, rasanya itu benar-benar wow gitu ya. Nah, perih gitu guys, tapi ya gue ngerasain sih perih aja sih. Belum, gue pas lagi dipijitnya sih enak, tapi pas kalau lagi dikerik gini rasanya tuh perih aja gitu guys, apalagi kalau pas lagi kena jerawat guys. Nah, by the way jerawat gue ini juga keluar gara-gara gue minum protein guys. Jadi semakin tinggi protein maka bisa memicu hormon yang membuat jerawat kita muncul. Itu konsekuensinya ketika kita membentuk otot ya guys. Jadi membentuk otot kita butuh protein banyak, akhirnya mengganggu hormon yang menumbuhkan jerawat di dalam tubuh kita gitu guys. Nah,
Kita lanjut lagi fokus ke kerikan di sini ya. Gue mulai seperti makin perih ya guys, agak-agak geli juga gitu ya. Ya dekat-dekat ketek gitu loh guys, dekat-dekat ya. Itu kayak geli-geli gitu tapi sakit juga gitu guys. Jadi gue harus nahan aja gitu. Nah, lanjut. Oke. Ya, kelihatan ya. Ya, kelihatan Pade Marjan sangat ulet dan teliti ya guys, ya sangat telaten. Dia melakukannya garis per garis, pelan-pelan. By the way, di sini keadaan gua capek ya guys ya. Di sini keadaan gua benar-benar capek, benar-benar lelah. Sudah sebulan aktivitas olahraga yang berat segala macam. Nah, makanya seperti ini. Tapi gua tidak ada flu, demam, tidak ya guys ya. Di sini gue cuma kecapean aja. Nah, kata Pade Marjan, kalau gue keadaannya masuk angin, flu, ataupun gue meriang, nah itu merahnya lebih gelap guys. Nah, karena di sini posisinya gue tidak mengalami flu, meriang, ya masuk angin seperti itu, maka gue merahnya masih merah terang gitu ya, masih merah yang bukan merah gelap atau merah agak kehitaman gitu guys. Nah, tapi gue juga belum tahu hasilnya. Ketika gue begini, gue masih belum bisa ngelihat ya, karena gue belum bisa ngaca. Nah, di sini gue udah garis keempat nih guys. Wow. Nah, ini sudah semakin perih, dan ketika jerawat itu kena gitu ya guys ya, itu berdarah dan itu makin perih gitu guys. Kayak disilet-silet gitu, kayak disilet-silet rasanya gitu guys. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sudah nyampe ke area leher atas. Ya, itu bagian, kalau bagian anatominya itu adalah trapesius ya. Nah, tadi gue udah dapat 5 garis di punggung. Ya, rasanya ya. Nah, ini bagian tricep gue nih guys ya. Oh enggak ya, bagian shoulder tapi menuju ke abdominal ya, ini apa nih? Iya, itu ya bicep guys. Ya, bicep gua mulai di krik juga ya, dikerok ya, dikerok. Nah, kerokan ini gua menggunakan digunakan itu koin guys. Jadi nggak boleh yang terlalu lembut juga, nggak boleh juga yang terlalu kasar. Jadi harus yang pas gitu guys. Oh, karena terlalu lembut juga nggak merah-merah gitu guys. Tapi kalau terlalu kasar juga perihnya sakit banget guys. Jadi harus yang pas untuk alat kerokannya gitu guys. Ya, sini rasanya perih guys ya. Nah, bisa ngeliat ekspresi gue, ya gue di sini menahan rasa perih ya sebenarnya. Nah, oke. Ya, kalian bisa lihat kan merahnya. Nah, merah sekali nih guys. Nah, ini udah dapet hampir seluruh punggung gue nih guys. Nah, rasanya itu ya perih masih guys. Gue menahan perihnya demi kalian yang sudah request kerokan. Karena jujur aja gue sebenarnya nggak pernah kerokan gitu guys. Jadi ini bisa dibilang udah berapa tahun lamanya gue pernah sih kerokan, tapi bukan tipe yang sering kerokan gitu guys ya. Jadi gue udah lama banget nih, bertahun-tahun nggak kerokan. Nah, tapi karena kalian request, so gue akhirnya memberanikan dan menikmati penyiksaan ini guys ya. Jadi gue sebenarnya ini ngerasa tersiksa nih guys, jujur aja. Karena memang rasanya perih ya. Gue nggak suka sekali, apalagi kalau kena jerawat guys. Wow, rasanya tuh seperti disilet-silet. Nah, tapi di bagian punggung ini sudah hampir selesai nih guys. Kalian bisa lihat merahnya. Nah, tapi karena gue tidak masuk angin, maka merahnya merah terang seperti ini guys. Kalau gue masuk angin atau gue flu, demam, meriang seperti itu, maka merahnya merah hitam ya, seperti Pade Marjan bilang guys. Nah, ini sudah mulai ke ketek sebelah kiri nih guys. Ya, rasanya perih dan geli lagi guys. Oke,
Kelihatan Pak De Marijan masih sangat ulet, sangat teliti, mengerik. Pori-pori gua itu pori-pori guys. Kalau di zoom itu warnanya itu merahnya itu merah seperti ada berdarah gitu loh guys. Ya, itu mulai tricep gue juga, ya, tricep samping ya, antara tricep dan bicep sih ini sebenarnya, sama bahu. Nah ya, bahu, nah, bahu samping, bahu belakang ya, posterior, samping, lateral gue juga. Nah di sini tricep kiri gue. Selama sebulan lelah ya beraktivitas ya, bisa duduk, bisa lari, bisa lompat terkadang ya kan, apapun yang dilakukan oleh otot rangka kita itu semua dirilis. Jadi otot rangka kita semua dirilis biar tidak kaku gitu guys ya, kaku, memendek ya, jadi dirilis, jadi lemes, dan juga peredaran darah juga jadi lancar gitu guys. Itu benefit-benefitnya kalau kita rutin melakukan terapi pemulihan seperti ini gitu ya, minimal sebulan sekali lah guys gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk penyumbatan, tidak ada kesempatan untuk otot itu kaku ya, tidak ada kesempatan untuk kalian gampang kram nantinya kalau misalnya apalagi kalau nggak pernah olahraga gitu ya guys, terus kalian tato olahraga, ototnya benar-benar kena, akhirnya kram, dan akhirnya kalian kapok, dan akhirnya olahraganya terganggu. Jadi impian untuk memiliki badan bagus nggak jadi deh guys. Nah, jadi kalian harus sebenarnya harus sesuai gitu guys ya. Kalau kalian aktivitasnya tinggi, maka kalian juga harus ada sesi dimana kalian itu juga
Buat resepnya itu biasa kita misalnya squat, misalnya kita lunges. Nah ototnya itu biasanya kan juga kena tuh guys ya. Nah
itu dia. Nah terus, nah ini ke kepala gua, dada kanan. Nah ini perihnya, masih perih, gue menahan dada perihnya, rasa sakitnya. Ya maklum aja jarang kerokan guys, jadi rasanya dahsyat. Ya jujur aja ini bagian favorit gue guys, kepala itu yang paling enak guys. Ya, oh iya selain bokong guys ya, bokong pinggang bawah tuh enak juga tuh guys kalau lagi dipijat. Nah ini kepala juga enak juga nih guys. Ini kayak buyar gitu semua kepala kepenatannya itu. Rasa pusing itu, rasa gak enak di kepala itu semua kayak hilang gitu guys. Nah ini juga mata pada emergen ada tekniknya guys. Dan tentunya pakai tenaga yang bisa dibilang juga tidak ringan ya guys ya. Tenaganya juga lumayan. Nah, dia sini menjelaskan di sini kepala ini banyak sarafnya juga. Kadang menyebabkan vertigo, menyebabkan migrain, sakit kepala sebelah tuh ya. Dan migrain tuh lagi ke ruang sebelah, vertigo tuh seperti tujuh keliling gitu guys. Nah terus dia bilang ya otak itu ada kanan dan kiri. Nah, kita perlu juga pijat agar rilis.
gitu guys. Nah ini dia mulai di bagian leher nih guys, rasanya juga ini rasa sakitnya juga besar guys, 60%, rasa enaknya 30%, rasa gelinya 10%. Nah di sini kata beliau nih, kata Pak Demarjan ini banyak saraf yang nah, di leher gue ini banyak tegang gitu guys ya, kadang salah bantal, kadang juga kita nengok-nengok ataupun ngebunyiin kepala tuh guys, kebiasaan itu bisa mempengaruhi juga saraf-saraf yang ada di leher itu. Juga sering tegang di leher itu, apalagi kalau sering angkat berat gitu ya, seperti shoulder press, chest press, semua yang push guys ya. Trapezius gue nih guys. Leher ke trapezius. Otot leher itu namanya sternocleidomastoid guys. Nah, trapezius itu ya bisa dibilang dekat trapesium. Nah, dari mulai leher nyambung ke bahu belakang, nyambung dekat ke rhomboid lats, sinus di punggungnya. Oke, ini udah selesai guys. Lanjut. Ya, ini semua hasil dari terapi hari ini. Ya, kalian bisa lihat mengarah semua guys, rasanya perih semua. Oke, semuanya segini dulu videonya. Thank you yang udah request, thank you yang udah nonton. Salam sehat selalu.